Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Malam ini malam ke-22 ya. Jadi terakhir kita bahas mengenai itikaf ya, bagaimana Rasulullah 10 hari terakhir itu melakukan itikaf. Nah, kita berusaha juga ya, meskipun di rumah ya, berusaha itikaf gitu ya, kita fokus ya, melakukan jadi di dalam itikaf ini banyak yang bisa kita kerjakan ya, misalkan saja zikir gitu kan ya, kemudian kita tafakur, merenungi apa yang sudah kita perbuat selama ini, kesalahan-kesalahan kita ya, jangan sampai terulang lagi gitu ya. Juga cari motivasi bahwa banyak berbagai kebaikan ya, ibadah itu sebenarnya pahalanya itu banyak, jadi supaya kita bisa semangat melakukan kebaikan atau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk juga salat ya, salat tahajud ya. Kemudian juga baca Quran ya, interaksi dengan Al-Quran. Jadi terkait ini mungkin topiknya berkaitan dengan masalah zikir dan doa gitu ya. Kenapa ini sangat penting ya? Karena seringkali kita tiap sholat kan kita suka zikir ya, berdoa ya. Setelah sholat kan kita zikir doa. Tapi sepertinya banyak orang itu nggak berbekas gitu ya. Astagfirullahaladzim, hanya di mulut aja, setelah itu pas lelah. Apalagi kadang-kadang ketika berdoa sambil ngobrol gitu juga kan. Jadi nggak serius sepertinya gitu kan. Padahal doa kita itu kan ketika di dalam sholat aja, ketika membaca surat Al-Fatihah itu kan di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, kepadamu lah hanya aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Tapi kita nggak siap itu ya, nggak siap dan bersedia menerima tuntunan dari Allah. Kita sudah hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada kami mohon pertolongan gitu. Tapi kadang-kadang dalam keseharian enggak gitu, kita rasanya enggak siap ya, dan bersedia menerima tuntunan dari Allah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ketika kita berdoa, sebenarnya modalnya itu yang penting kita pasrah ya, pasrah dan yakin bahwa Allah itu sangat sangat dekat gitu ya, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri gitu ya. Ya, kemarin sering dinyatakan, yang sering dibaca itu dalam surat Al-Baqarah ya, terkait dengan puasa itu kan di ayat 185-nya di situ. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi sehingga kalau misalkan hambaku bertanya tentang aku ya Muhammad, katakan aku ini sangat dekat gitu. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan akan memenuhi permintaan seorang kalau memang orang itu meminta kepadaku, kata Allah. Ya, dalam surat lain misalkan surat Ghafir, di situ Allah berfirman juga, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadamu niscaya aku memenuhi untuk kamu gitu. Jadi modalnya sebenarnya pasrah ya, dan ketika berdoa ya, akui bahwa kita ini banyak dosanya gitu. Seringkali kita memohon kepada Allah tuh seperti meminta seperti kayak ke pembantu aja, naudzubillah min dzalik, minta ya Allah saya minta ini minta itu gitu ya. Ya, tanpa menyadari, tanpa mengakui bahwa kita ini banyak sekali gitu ya, melakukan kesalahan yang berlaku dosa gitu. Rasulullah saja yang maksum ya, berdoa memohon ampun itu, dan tidak kurang dari 70 kali sehari itu Rasulullah. Bahkan dalam hadis sampai dinyatakan 100 kali gitu di situ. Ya. Nah, kita yang pasti banyak dosanya gitu ya, kenapa kita nggak berdoa? Jadi nanti di dalam iktikaf itu diantaranya berdoa salah satunya mohon ampun. Jadi biasanya ada semacam wasilah ya, sebelum kita memohon gitu ya, biasanya kan ada mungkin zikir dulu, misalkan suka istighfar dulu, astagfirullahaladzim, terus la ilaha illallah gitu, Allahumma ajina minana, Allahumma antas salam gitu. Terus baru berdoa gitu ya, atau baca Quran dulu baru kita berdoa gitu kan, seperti itu.
Jadi sebenarnya doa itu ya, itu adalah sebenarnya inti daripada peribadatan ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ad-du'a mukhul ibadah ya. Doa itu sebenarnya inti ya dari semua peribadatan ya. Salat itu doa itu. Haji, doa juga itu isinya. Termasuk juga kalau kita puasa, itu banyak doa kan kita. Puasa itu kan makbul gitu doanya itu kan. Ya. Jadi memang ketika selain Allah berfirman itu di dalam paling tidak dua ayat yang tadi Bapak sampaikan bahwa akan dipenuhi ya permohonan kita, Rasulullah juga bersabda bahwa doa setiap hamba itu senantiasa akan diijabah oleh Allah selama dia tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim dan tidak terburu-buru gitu kata Rasulullah. Ya, tadi sudah, jadi jangan dosa, tapi akui dosa, mohon ampun. Kemudian tidak memutuskan silaturahim. Hati-hati nih, kalau kita memutuskan silaturahim gitu ya, itu doanya tuh hati-hati bisa nggak terkabul gitu seperti itu. Nah, para sahabat nanya, ya Rasulullah, apa maksud terburu-buru itu gitu? Nah, kata Rasulullah, terburu-buru artinya aku sudah berdoa lagi gitu, tapi belum dipenuhi gitu, akhirnya kesal dan malas untuk berdoa lagi gitu. Jadi untuk berdoa tuh terus saja ya. Bahkan sebenarnya kadang di dalam hadis qudsi ya, Allah berfirman ya, menyampaikan ke malaikat ya, itu ada si fulan tuh sedang berdoa, si fulan hambaku yang soleh sedang berdoa kepadaku gitu ya, tangguhkan ya permohonannya gitu, karena aku senang dengan rintihan hambaku yang soleh itu. Jadi ketika kita belum dipenuhi doa kita, berdoa terus gitu, karena Allah sangat senang itu gitu dengan rintihan. Jadi jangan sampai memohon kepada Allah itu seperti kita memohon ke pembantu aja, minta, nggak boleh itu. Ya, jadi nilainya kurang gitu ya. Ketika kita hanya sekedar meminta, gitu. Justru istilahnya harusnya kata Ibnu Athaillah ya, ketika kita berdoa itu seolah itu menunjukkan rasa penghambaan kita kepada Allah dan memenuhi hak Allah sebagai pencipta kita yang memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi berdoa terus gitu ya. Jadi jangan sampai malas ya kita berdoa gitu. Mohon ampun, mohon sesuatu kepada Allah gitu kan. Dan Allah itu sangat senang dengan rintihan doa kita gitu. Makanya itulah yang membuat Allah sayang, cinta kepada Rasul ya, Nabi, para wali itu ya, karena memang mereka selalu berdoa dalam keadaan susah maupun senang. Seringkali kita hanya berdoanya ketika ketika susah. Ketika kita senang lupa nggak berdoa gitu. Nah itulah ya, barangkali itu mumpung ini itikaf ya 10 malam terakhir ini gitu ya, kita ya zikir ya, berdoa, sholat, interaksi dengan Al-Quran gitu. Mohon ya, jangan sampai kita nggak pernah mohon ampun gitu ya. Padahal kan katanya barang siapa yang berpuasa itu ya karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu gitu. Bagaimana mau diampuni kalau kita tidak pernah berdoa memohon ampun kepada Allah ya. Jadi benar-benar pasrah ya, mengakui dosa kita gitu ya. Ingat dosa kita apa nih, ampun pada Allah ya, minta ampun gitu. Allah itu sangat dekat, baik Allah itu sangat dekat gitu. Ya mungkin itu saja ya, mudah-mudahan kita selalu ya, jadi doa ini adalah menunjukkan penghambaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti kita memohon seperti kepada pembantu minta gitu, pengen dipenuhi cepat sih, nggak boleh gitu ya. Doa. Mungkin itu saja, marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.